this is me, Mela. Nah, buat teman-teman yang baru datang di channel ini, terima kasih sebelumnya aku ucapin dan semoga kita bisa berteman akrab ya secara daring. Nah, di sini aku ingin ngebahas sedikit gitu ya, learn by experience gitu. Dan mungkin ini bisa berguna untuk teman-teman yang saat ini masih bingung mau lanjut kuliah atau enggak, terus mungkin ada yang gap year dulu dan sebagainya. Nah, di sini berdasarkan pengalaman aku yang alhamdulillah udah kuliah kayak gitu ya. Aku ingin ngebahas sebenarnya kuliah itu tuh penting apa enggak kayak gitu. Nah, oke, cus. Nah, jadi guys, kalau misalnya ditanya kuliah itu tuh penting apa enggak, jadi menurut aku itu penting. Kenapa? Karena kuliah merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Yang mana itu memang mengharus kita sebagai manusia itu kan harus berpendidikan kan. Harus belajar seperti itu. Nah, jadi kalau ditanya penting atau enggak, tentunya kuliah itu penting. Gitu. Nah, cuman kalau misalnya ditanya harus kuliah apa enggak sih gitu. Nah, ini relatif ya teman-teman, tergantung sama tujuan kedepannya masing-masing seperti apa. Kalau misalnya teman-teman tuh memang kedepannya ingin jadi dokter misalnya, atau jadi hakim, atau ingin jadi insinyur, atau hal-hal yang memang seperti itu. Nah, tentunya teman-teman kan harus kuliah tuh. Gak mungkin kan gak lulus SMA langsung jadi dokter gitu. Nah, kayak gitu ya. Jadi tergantung sama tujuan teman-teman itu mau kemana ke depannya. Nah, tapi kalau misalin teman-teman ingin jadi pembisnis misalnya, atau ingin jadi YouTuber misalnya, kan gak perlu kuliah pun bisa seperti itu. Misalnya kalian ingin tahu tentang ilmu lain, itu kan bisa ngikut course atau ikut bootcamp dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk mendapatkan ilmu-ilmu itu banyak jalurnya gitu. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Jadi penting atau enggak itu penting. Tapi kalau harus atau enggak itu relatif tergantung tujuan masing-masing ke depannya mau seperti apa. Kayak gitu. Nah, terus aku ingin bahas kelebihan dari kuliah dulu. Karena kebetulan aku udah kuliah. Gitu ya. Nah, jadi kuliah itu kelebihannya pertama memang ini menambah wawasan kita menjadi lebih luas ya. Sebenarnya ini klasik, tapi memang seperti itu gitu. Karena kalau misalkan di SMA itu tuh kita cuma diajarin sebatas textbook misalnya. Adapun praktik kan, tapi praktiknya tuh enggak sekompleks waktu kita kuliah kayak gitu. Otomatis pengetahuan kita juga akan lebih jauh berkembang saat kuliah seperti itu. Nah, kemudian selain itu kita bisa dapat relasi yang lebih banyak gitu ya, karena memang di perkuliahan itu kan temannya tuh nggak cuma dari satu daerah aja kan gitu, tapi dari banyak daerah dan dari latar belakang yang tentunya berbeda-beda gitu, dari banyaknya mahasiswa. Dalam satu kelas kan biasanya itu ada sekitar 40 orang atau 30-an seperti itu. Nah, biasanya kan satu angkatan itu nggak cuma satu kelas tentunya ya, ada lebih banyak, bisa 3 gitu. Nah, itu kan tentunya kita punya relasi yang jauh lebih luas seperti itu. Terus cara berpikir, menurut aku ini lumayan, menurut aku ini yang sangat-sangat build gitu ya, yang menurut aku cara berpikir ini yang banyak berubah gitu. Mungkin kalau dulu SMA tuh kita masih ada childish kayak gitu kan, masih yang kekanak-kanakan gitu. Nah, di kuliah ini kita pastinya jadi lebih dewasa gitu, dan untuk menyikapi suatu masalah gitu ya, atau problem solvingnya gitu tuh kita tuh jadi lebih punya banyak ide gitu. Nah, seperti itu. Dan tentunya kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang jauh lebih banyak gitu dibandingkan dari SMA gitu. Nah, tentunya kurang lebih kayak gitu sih ya. Dan tentunya masih banyak lagi sebenarnya keuntungan-keuntungan dari kuliah itu kayak gitu. Contohnya kita bisa tahu bagaimana cara mencari literatur atau jurnal-jurnal yang seharusnya seperti itu kan. Itu kan di SMA kita tuh masih diajarin, mungkin ada ya, tapi nggak sebanyak saat di kuliah gitu. Dan kita bisa mendapatkan diajari langsung gitu ya sama orang yang memang sudah jauh lebih lama berpengalaman di bidang yang lebih profesional kayak gitu. Nah, itu sih salah satu beberapa keuntungan kuliah kayak gitu.
Nah, cuman kekurangannya adalah tentunya yang pertama adalah biaya. Kayak gitu ya. Ya ini menurut aku memang cukup mahal kan. Kuliah itu nggak murah kan. Kuliah itu bukan cuma kita bayar 100.000, 200.000 atau berapa juta, tapi bisa berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus juta gitu ya, tergantung jurusannya kayak gitu. Nah, ini memang apa ya, cukup menjadi salah satu kekurangan kuliah, tapi ya mau bagaimana lagi ya, memang seperti itu gitu. Belum lagi isu-isu kenaikan UKT ya gitu. Dan ya semua kita selalu diberikan rezeki untuk bisa menimba ilmu. Nah, terus selanjutnya kuliah itu nggak menjamin kita langsung dapat kerja. Ya ini memang real banget ya gitu. Even kita udah kuliah sampai S2 bahkan ada itu nggak menjamin untuk kita langsung dapat kerja seperti itu. Jadi kalau memang orientasinya nanti ingin langsung cepat dapat kerja, mungkin bisa memilih opsi yang lain. Tapi selain di samping itu, kuliah itu ngasih kita banyak opsi untuk bekerja seperti itu. Meskipun emang nggak menjamin untuk mendapatkan kerja, tapi kita punya banyak opsi karena kan banyak nih perusahaan-perusahaan atau instansi-instansi yang memang merekrutnya gitu ya, dibutuhkan kualifikasinya biasanya minimal S1 atau minimal D3 seperti itu. Nah, jadi di balik kekurangannya ada kelebihannya seperti itu. Ya cuman emang tadi ya tidak menjamin untuk kita langsung dapat kerja seperti itu. Nah, terus itu sih kelebihan dan kekurangan dari kuliah. Ya, kalau misalin teman-teman milih untuk kuliah, teman-teman harus benar-benar punya ini. Menurut aku ya ini yang sangat-sangat penting. Yang pertama adalah niat yang terdalam. Pokoknya teman-teman harus niat saya mau kuliah seperti itu. Biar apa? Biar nanti di tengah jalan itu teman-teman gak ke distract. Misalnya ada mata kuliah yang sulit banget, terus teman-teman merasa aduh ini salah jurusan deh, kayaknya aku gak bisa ngerjain ini. Terus belum lagi mungkin di tengah kuliah teman-teman ada permasalahan ekonomi misalnya, teman-teman nggak bisa membayar UKT seperti itu dan teman-teman menyerah di tengah jalan, itu kan sangat disayangkan ya. Mas, perjuangan teman-teman sudah jauh tapi harus berhenti gitu karena mungkin niatnya yang masih setengah gitu. Nah, jadi jangan sampai seperti itu karena kuliah tadi itu butuh biaya dan waktu gitu ya, waktu yang nggak sebentar kayak gitu. Nah, jadi harus benar-benar niat yang terdalam gitu ya. Dan tujuannya tuh harus tahu gitu. Jangan kuliah cuman ngikutin temen gitu ya. Kayak misalnya temen aku kayaknya masuk sini deh seru, atau enggak kamu ngelihat tuh di YouTube orang-orang yang bekerja di bidang ABC terus, atau kalian menurut kalian aku kayaknya ingin masuk itu deh, kayaknya pekerjaannya seru. Jangan kayak gitu banget, jangan. Jadi teman-teman harus benar-benar tahu tujuan teman-teman itu apa gitu ya, jangan ngikutin orang gitu seperti itu ya. Jadi kurang lebih kayak gitu, bulatin niat, tekad dan tujuan yang benar gitu. Jadi meskipun nanti mungkin ada masalah di tengah jalan, teman-teman tuh masih bisa struggle dan menyelesaikan itu kayak gitu. Nah tadi ya, jadi buat teman-teman jangan yang masih bingung mau kuliah apa enggak, semoga video ini bisa membantu. Dan misalkan teman-teman ada saran-saran lain atau ingin ditanyakan, boleh banget buat nulis di kolom komentar ya, feel free buat diskusi. So, terima kasih udah nonton video aku. See you in my next video.